Melanjutkan episode yang sebelumnya, setelah Pang Han berhasil meningkatkan kekuatannya, dia pun merasakan kalau dirinya sedang dimata-matai. Sementara itu di tempat yang lain, Ercong dan Muming tidak menyadari kalau keduanya telah diketahui keberadaannya oleh Pang Han. Ercong dan Muming pun memperhatikan gerak-gerik dari Pang Han. Nampak keduanya merasa ketakutan akan kekuatan Pang Han. Ini adalah fluktuasi mana di alam rahasia magis. Dia telah menerobos dunia rahasia kekuatan supranatural, ucap Muming. Rupanya Muming merasa ketakutan dan berusaha melarikan diri, namun dihalangi oleh Ercong. Ercong pun berkata kepada Muming kalau mereka tidak boleh bergerak agar tidak ketahuan oleh Pang Han. Selama Pang Han tidak mengetahui keberadaan mereka, maka mereka berdua akan aman, ucap Ercong. Akhirnya Ercong dan Muming pun kembali untuk memperhatikan gerak-gerik dari Pang Han. Namun Ercong dan Muming pun kaget ketika Pang Han pun melirik ke arah mereka. Melihat kejadian itu, Muming pun bergegas untuk melarikan diri, namun mereka berdua dikejutkan oleh kemunculan Pang Han yang secara tiba-tiba. Muming pun nampak ketakutan melihat sosok Pang Han yang tepat berada di belakangnya, lalu dia pun berbalik dan melihat sosok Pang Han di depannya. Di sisi yang lain, Ercong pun nampak shock ketika melihat sosok Pang Han yang tepat berada di depan mereka. Mereka tidak menyangka kalau Pang Han dapat menemukan persembunyian mereka. Lalu Muming pun tiba-tiba melakukan hal-hal yang lucu di depan Pang Han. Sambil tertawa, Muming pun berkata, "Kakak senior kebetulan sekali, kami juga kebetulan sedang berlatih di sini," ucap Muming. "Saya tidak menyangka akan bertemu denganmu," ucapnya. Mungkinkah itu karena fluktuasi mana yang barusan? Lalu keduanya pun berpura-pura memberikan selamat kepada Pang Han. Di sisi yang lain, Pang Han pun telah mengetahui maksud dari Ercong dan Muming yang memata-matainya, lalu dia pun melumpuhkan keduanya. Setelah membuat pingsan keduanya, Pang Han pun membawa dua orang itu ke suatu tempat. Untuk sejenak Pang Han pun memperhatikan sosok Ercong dan Muming yang tidak berdaya. Tiba-tiba bayi Nebula pun muncul dan memperhatikan sosok Ercong dan Muming yang pingsan. Rupanya bayi Nebula sangat menyukai sosok Ercong dan Muming yang ada di depannya. Di sisi yang lain, Pang Han pun mulai mengembalikan gelang bintang kepada bayi Nebula. "Ini terima kasih sayang Nebula karena kau telah membantuku untuk menerobos dunia rahasia," ucap Pang Han. "Ah, santai saja bro, ini cuma hal yang kecil. Kalau karena tidak takut akan ibuku marah, gelang ini akan diberikan kepadamu," ucap bayi Nebula. Namun tiba-tiba gelang itu pun menjauhi bayi Nebula. "Ah, ini buruk, ibuku meninggalkan pengasingan," ucap bayi Nebula. Bayi Nebula pun berusaha untuk mendapatkan gelang itu, namun gelang itu malah menjauh. Tiba-tiba keduanya dikejutkan oleh suara misterius dari dalam gelang itu. "Sayang, kamu nakal lagi. Dia sebenarnya menyelinap keluar untuk bermain," ucap suara misterius itu. "Itu sama sekali tidak benar, Ibu," ucap bayi Nebula. Lalu bayi Nebula pun berlindung di belakang tubuh Pang Han, menghindari omelan dari ibunya. Bayi Nebula pun berkata, "Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya sendiri. Bagaimana Anda bisa mengabaikan bahaya?" ucapnya. "Kamu dan kakakmu sangat sibuk. Saya hanya ingin membantu Anda membawanya kembali," ucapnya. Mendengar ucapan dari Nebula, ibunya pun berkata, "Saya memiliki niat awal untuk memikirkan Anda, lupakan kali ini," ucapnya. "Anda tidak dapat berpartisipasi." Mendengar itu, bayi Nebula pun merasa sedih. "Aku tahu, aku telah salah," ucapnya. "Kalau begitu, cepat kembali ke gunung bersamaku," ucap ibu Nebula. Ia pun berkata kalau dia mengetahui semua yang terjadi di tempat itu. Termasuk dia pun mengetahui kalau itu adalah Gerbang Bulu, murid sejati lainnya dengan hati yang baik, ucapnya. "Matur suwun, Anda telah menyelamatkan bayi saya kali ini, jadi saya tidak akan pelit kepada Anda," ucap ibu dari bayi Nebula. Lalu Pang Han pun diberikan sebuah pil. Ini adalah pil ajaib raksasa Stardo. Tepat untuk membantu Anda menstabilkan wilayah Anda. Perdalam pemahaman Anda tentang ini, ucap ibu dari Nebula. Melihat itu, Pang Han pun sangat berterima kasih. Di sisi yang lain, bayi Nebula pun berbisik-bisik kepada Pang Han, "Ayo kita bermain lagi." Namun suara itu terdengar oleh ibunya. "Sayang, apa yang baru saja kamu katakan?" ucap ibu Nebula. Akhirnya bayi Nebula pun pergi meninggalkan Pang Han dan bergegas memasuki sebuah ruang spasial. Setelah sosok bayi Nebula menghilang, terdengar kembali suara dari Nyonya Zizu. "Pang Han, kamu sangat baik. Saya berharap konferensi abadi akan diadakan dalam waktu 5 tahun ke depan. Kita masih bisa bertemu lagi," ucap Nyonya Zizu. Setelah ucapannya itu, tiba-tiba gelang itu pun menghilang di hadapan Pang Han.
Setelah kepergian bayi Nebula, naga Huangquan pun muncul di samping Pang Han. Lalu dia pun menjelaskan kepada Pang Han itu adalah gerbang batu abadi konferensi Pridao diadakan setiap 60 tahun sekali, ucapnya. Ya An, ini adalah masalah yang cukup mendesak. Masih perlu untuk mengatur sisa-sisa dari guru Baizen sesegera mungkin. Sebelumnya ditangani terlalu tergesa-gesa. Jika seseorang menelusuri sungai Longyang, bukan hanya tubuh fisik guru Bai Hai yang tidak akan bisa dilestarikan, dan aku akan berada dalam bahaya. Atau haruskah kita memindahkan jenazahnya ke wilayah Kekaisaran Jiaofu biar aman, ucap Pang Han. Lalu Pang Han pun mengeluarkan sebuah benda dan menyerahkannya kepada Yanran. Lalu dia pun berkata, tidak mempunyai niat untuk merugikan orang lain. Pertahanan tidak dapat dilakukan tanpanya. Lalu lihatlah apakah ada manipulasi, ucap Pang Han. Ini sangat bagus, jalan menuju ke badan itu sangat berbahaya, ucap Yanran. Jika Anda ingin pergi jauh, Anda tidak bisa mempercayai orang lain selain aku, ucapnya. Tapi untuk saat ini, mari kita hadapi orang ini dulu, ucapnya. Lalu Pang Han dan Yanran pun memperhatikan dua sosok yang tak sadarkan diri, Curong dan Muming. Dengan kekuatannya, Pang Han pun menyadarkan kembali Curong dan Muming yang tak sadarkan diri. Akhirnya tubuh Curong dan Muming pun dibanting hingga mereka berdua pun tersadar. Perlahan-lahan Curong dan Muming pun tersadar, lalu Muming pun berusaha untuk bangkit, nampak dia sedikit linglung. Sementara itu di sisi yang lain, Pang Han pun mulai mendekati keduanya. Akhirnya Ercong dan Muming pun berusaha bangkit dari pingsannya. Muming pun melirik ke belakang. Lalu dia pun berkata, kakak senior Pang Han, saya di sini hanya untuk berlatih di bawah tanah, ucapnya. Saudaraku, mengapa kita melakukannya? Di sisi yang lain, Pang Han pun hanya melirik keduanya dengan acuh tak acuh. Memberimu kesempatan lagi? Hah, pikirkan sebelum berbicara, ucap Pang Han. Di tempat yang lain, Muming dan Ercong pun nampak ketakutan dan gugup menghadapi Pang Han. Akhirnya Ercong pun menjelaskan kepada Pang Han, Yanantianlah yang memaksa kami untuk memata-matai kakak senior Pang Han. Ercong pun menjelaskan semua hal tentang Yanantian kepada Pang Han. Rupanya sosok Ercong sangat pandai bersilat lidah. Di depan Pang Han, Ercong pun mengatakan kalau dia sangat membenci dengan Yanantian. Banyak murid-murid berbakat dari sekte Yuhua yang telah dilukai atau dibunuh oleh Yanantian. Meskipun kami juga murid dari sekte Yuhua, tidak malu menjadi manusia untuk sementara waktu. Aku hanya benci kekurangan dan kekuatanku. Saya tidak bisa menghancurkan kejahatan ini untuk kakak laki-laki saya, ucap Muming. Di sisi yang lain, Pang Han pun telah mengetahui gelagat dari keduanya. Mereka berdua pandai bersilat lidah. Lalu Muming pun berkata, tapi selama saya menunggu untuk kembali ke sekte, balasan yang jelas harus dibuat dengannya. Laporkan kejahatan tersebut kepada penatua penegak hukum. Mendengar itu, Pang Han pun mendengus. Hah, aku tidak akan membunuhmu untuk membungkamu. Aku akan membiarkanmu kembali ke sekte Yuhua. Aku ingin kamu harus tinggal bersama Yanantian. Itu sama saja dengan kalian menjadi mata-mataku, ucap Pang Han. Setelah ucapannya itu, Pang Han pun mengeluarkan dua segel. Lalu dia pun berkata, biarkan dia tahu, aku ingin dia tahu, ucapnya. Lalu Pang Han pun melemparkan segel itu ke tubuh Ercong dan Muming. Lalu kalian bekerjalah untuk saya dengan ketenangan pikiran, tidak perlu berpikir ekstra. Lalu jika tidak satu pemikiran dari saya akan mengubah Anda menjadi idiot selamanya. Jalan latihan spiritual terputus mulai sekarang, ucap Pang Han. Mendengarkan ucapan dari Pang Han, nampak Ercong dan Muming pun ketakutan. Akhirnya keduanya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya mohon patuhi keputusan kakak senior Pang Han, ucap Muming. Lalu keduanya pun menangkupkan kedua tangannya ke arah Pang Han. Pang Han pun mengeluarkan dua buah bilah. Lalu dia pun berkata, kedua pisau iblis angin ini dihadiahkan kepadamu, ucapnya. Sementara itu, Ercong dan Muming pun menerima hadiah dari Pang Han, dua buah bilah yang sangat berharga. Mereka pun nampak senang atas pemberian bilah dari Pang Han itu. Lalu mereka pun menangkupkan kedua tangannya ke arah Pang Han. Kami dua bersaudara, mulai sekarang saya akan berada di halaman yang sama dengan kakak senior Pang Han. Hancurkan berkeping-keping, tidak ada alasan, ucap Muming. Di sisi yang lain, Pang Han pun memanggil keduanya untuk segera menghampirinya. Lalu Pang Han pun berkata, aku akan memberitahumu ketika aku kembali, ucapnya. Setelah mendengarkan instruksi dari Pang Han, akhirnya Ercong dan Muming pun pergi meninggalkan dunia bawah itu. Akhirnya mereka berdua pun melesat meninggalkan gua itu dan meninggalkan Pang Han sendirian. Sementara itu, Yanran pun mulai mendekati Pang Han, lalu dia pun berkata, biarkan saja mereka kembali seperti itu, ucapnya. Orang-orang yang rakus hidup dan takut mati tidak ada keseimbangan. Tidak lebih baik dari menggiurkan dengan keuntungan, ucap Pang Han. Intimidasi dengan kekuatan hanya dibatasi dengan cara, ucapnya. Selain itu, hidup dan mati mereka bergantung pada pikiranku.
Mendengarkan penjelasan dari Pang Han, Yan Ran pun hanya menganggukkan kepala, tanda setuju. Hanya dalam bentuk ini. Hanya dengan begitu Anda dapat mengendalikan makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Di Sekte Yuhua, kamu melakukan pekerjaan dengan cukup baik, ucap Yan Ran. Tiba-tiba Yan Ran pun mengeluarkan sebuah sosok di hadapan Pang Han. Untuk sejenak Pang Han pun mengamati sosok itu. Rupanya itu adalah wanita iblis yang ditangkap oleh naga Yan Ran. Lalu Yan Ran pun menjelaskan, aku berada di batu suci penyihir ini juga ditanam pesona kelupaan. Selama Anda dan saya memperhatikan bahwa dia memiliki dua niat, bisa dibunuh secara langsung, ucapnya. Di sisi yang lain wanita iblis itu pun membungkuk dan memberi hormat kepada Pang Han. Molin bertemu dengan Kaisar, ucapnya. Selamat kepada Kaisar karena menyatukan sekte iblis di masa depan. Shiaki Baidai, hidup selamanya. Mendengar ucapan dari Molin, di sisi yang lain, Pang Han pun nampak gusar. Hah, Kaisar, dengan kekuatanku sekarang, jika seseorang mengetahui bahwa dia menganggap dirinya seorang kaisar, menurut Anda apa hasilnya? Mengapa kamu memanggilku Kaisar? Ucap Pang Han bertanya kepada Molin. Pang Han pun melirik Molin dengan kesal, lalu dia pun berkata dengan nada marah, ingatlah, untuk tidak memanggilku Kaisar, untuk kedepannya, Anda bukan lagi iblis. Mulai sekarang kamu sebut saja Pang Xiaoling adalah pembantuku, ucap Pang Han. Perlakukan saya seperti seorang pria sejati, ucapnya. Di sisi yang lain, Pang Xiaoling pun nampak mengangguk tanda setuju atas sebutan itu. Namun tiba-tiba, naga Yan Ran pun merubah sosok Pang Xiaoling di hadapan Pang Han. Seketika, tubuh dari Pang Xiaoling pun berubah menjadi sosok Hong Yi di depan Pang Han. Melihat sosok Hong Yi di depannya, Pang Han pun terkejut. Lalu Pang Han pun mengamati sosok Pang Xiaoling yang berubah menjadi Hong Yi di hadapannya. Rupanya Pang Han sangat merindukan sosok Hong Yi yang telah lama meninggalkan kehidupannya. Namun tiba-tiba Pang Han pun menjadi gusar kepada naga Yan Ran. Kamu ini telah merubah Hong Yi, ucapnya. Mengetahui kalau Pang Han tidak menyukai dengan tubuh Hong Yi itu, lalu naga Yan Ran pun merubah Pang Xiaoling menjadi tubuh yang sebenarnya. Feng Xiaoling pun nampak kesal dengan perubahan itu. Ini apa-apaan, gumamnya. Di sisi yang lain, naga Yan Ran pun mulai memasuki tubuh Pang Han. Lalu Pang Han pun berkata, ayo kita pergi, ucapnya. Baiklah kalau begitu, ucap Feng Xiaoli, Tuan mudalah yang memiliki pesona kelupaan. Tidak mungkin bagiku untuk melarikan diri sendirian. Tetapi, jika berita menyerap Huang Tu dapat dikirim kembali ke sekte, kubur perebutan yang dahsyat itu, harus ada vitalitas, gumamnya. Akhirnya Pang Han dan Feng Xiaolin pun meninggalkan dunia bawah. Lalu Xin pun beralih ke sebuah kedai kopi, di mana Pang Han dan Feng Xiaolin berada. Nampak keduanya sedang menikmati secangkir kopi Starbucks. Namun di sisi yang lain, ada orang yang sangat mencurigakan yang sedang mengamati mereka berdua. Sementara itu di tempat yang lain, pelayan kedai pun sedang menyajikan kopi kepada Pang Han dan Feng Xiaolin. Hei, kalian berdua mungkin bukan penduduk setempat ini. Provinsi Loyang kami Wuhua Timbao. Orang ini luar biasa, Anda harus berjalan-jalan santai di sini, ucap pelayan itu. Baguslah kalau begitu, ucap Pang Han. Hei, itu sangatlah wajar. Hei, aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Baru-baru ini aku juga yang abadi dari keluarga Lou Yangfang, ucapnya. Di sisi yang lain, Peng Xiaolin pun angkat bicara. Orang-orang mencapai pencerahan dan menjadi abadi. Mengapa kamu begitu bahagia, ucapnya. Segera pelayan itu pun menghampiri. Hah, perempuan ini, Anda tidak bisa mengatakan itu. Itu adalah sesuatu yang abadi. Itu adalah Fukusuke, bagaimana bisa tidak ada hubungannya denganku? Saya baru melihatnya sekali, ucap pelayan itu. Berlayar lancar saja, tidak ada penyakit atau bencana. Wanita tetua dari Pang Mansion telah marah sejak dia masih kecil. Kualitas luar biasa, tidak seperti orang biasa, seperti dia telah menjadi peri. Ini bahkan lebih menjadi seperti peri. Sayangnya saya terlalu jauh hari itu. Tidak bisa melihat dengan jelas, tapi saya mendapatkan uang pernikahan dari Pang Mansion, ucap pelayan itu. Itu bagus, kamu bisa turun dulu, ucap Pang Han menyuruh pelayan itu untuk meninggalkan tempat itu. Akhirnya pelayan itu pun meninggalkan Pang Han dan Feng Xiaolin. Di sela kepergian pelayan itu, tiba-tiba Pang Han dan Feng Xiaolin pun mendengar seseorang yang berteriak-teriak di luar kedai. Ya, dasar budak anjing, tidak bisa merawat kudaku dengan baik. Apa yang selama ini kau lakukan? Saya hanya pergi untuk minum air. Kenapa bisa menjadi begini? Keributan di luar itu rupanya memancing Pang Han. Lalu Pang Han pun memperhatikan mereka yang sedang bertengkar. Ketika budak itu sedang disiksa oleh majikannya, tiba-tiba Pang Han pun mengingat akan masa lalunya yang kelam. Dulu ketika dia menjadi pelayan budak di keluarga Fang, dia selalu dihina dan diintimidasi oleh keluarga Fang. Pang Han pun bergumam, bertelanjang kaki kasar dan kotor, tersesat dalam mimpi. Pakaian segar kuda yang marah adalah pemborosan keabadian. Beberapa banyak orang yang ingin mengubah nasibnya, tapi tidak ada cara untuk pergi. Tapi mungkin hanya ada sepotong lus yang tersisa di atas meja. Jalur latihan spiritual telah lama dikendalikan oleh makhluk abadi dan setan. Manusia hanya dapat bertahan hidup di dunia ini dengan susah payah.
Feng Xiaolin pun memandangi sosok Pang Han, lalu dia pun berkata, akan lebih baik untuk memakannya. Kuda memakan rumput dan serigala memakan daging. Setan menggunakan semua makhluk sebagai tulang punggung mereka, melihat ke langit semuanya ada semut. Ini adalah sebuah takdir, belum lagi manusia, ucapnya. Di sisi yang lain, Pang Han pun mulai merenungi ucapan dari Feng Xiaolin, lalu dia pun berkata, saya dulunya adalah manusia fana, ucapnya. Apa yang Anda sebutkan jalan surga tidaklah statis. Mendengar itu, Feng Xiaolin pun hanya tersenyum, lalu dia pun berkata, Anda hanya mengandalkan beberapa petualangan, ucapnya. Kenapa lagi kita berada di tempat yang sekarang ini? Ini memang petualanganku, ucap Pang Han. Feng Xiaolin pun melirik ke arah Pang Han, lalu dia pun mengamati sosok Pang Han di depannya. Di sisi yang lain, Pang Han pun berucap, saya berasal dari latar belakang yang sangat sederhana, diintimidasi, dihina, dicaci dan dimaki. Sedikit cerobohan bisa mengorbankan nyawa Anda. Jadi saya mempertaruhkan hidup saya untuk mencuri guru itu. Bayar lebih dari disebutkan anak-anak keluarga Fang. Kesulitan berkali-kali lipat. Ketika petualangan terjadi, aku di sana. Jadi ini aku yang duduk di depanmu sekarang ini, ucap Pang Han. Setelah ucapannya itu, Pang Han pun menuangkan kopi ke dalam gelasnya. Sementara itu di depan Pang Han, sosok Feng Xiaolin pun memandangi sosok Pang Han dengan cara seksama. Di sisi yang lain, Pang Han pun memandangi secangkir gelas kopi yang dia pegang. Untuk sejenak, Pang Han pun nampak berpikir, lalu dia pun berkata, takdir, aku akan mengubah takdirku untuk melawan takdir. Baik itu nasib buruk, aku akan menganggap takdir sebagai milikku sendiri. Kami Han tidak percaya pada takdir, ucapnya. Setelah ucapannya itu, lalu Pang Han pun berdiri dan menatap ke arah jalan. Lalu dia pun berkata, saya ingin menembus level 369 di dunia ini. Hanya ingin bertarung dengan langit. Saya ingin menemukan kembali reinkarnasiku. Ciptakan jalan untuk semua makhluk hidup yang setara. Menyediakan yang dapat menampung semua orang. Menjadikan semua makhluk hidup setara. Naga seperti Tuhan, ucapnya. Untuk sejenak, ucapan dari Pang Han itu membuat Feng Xiaolin pun terkesima. Sementara itu di dalam lukisan Huang Kuan, naga Yaran pun sangat bangga dengan ucapan dari Pang Han itu. Kembali di sebuah kedai, Feng Xiaolin pun merasa curiga dengan gelagat orang yang ada di seberangnya. Mengetahui kalau Feng Xiaolin mencurigainya, orang misterius itu pun segera meninggalkan tempat itu. Dia pun meninggalkan beberapa uang receh di atas meja. Lalu dia pun bergegas untuk meninggalkan tempat itu. Pak, mohon pelan-pelan saja, ucap pelayan itu. Di sisi yang lain, Feng Xiaolin pun memandangi sosok misterius itu yang segera pergi meninggalkan kedai kopi. Itu adalah napas ajaib, ucap Feng Xiaolin. Di sisi yang lain, Pang Han pun mengajak Feng Xiaolin untuk mengikuti orang misterius itu. Lalu Xin pun beralih ke sebuah jalan gang yang sangat sepi. Nampak Feng Xiaolin dan Pang Han sedang menyusuri jalan itu. Ketika mereka sedang berjalan, tiba-tiba keduanya dikejutkan oleh sebuah benda yang melayang. Feng Xiaolin pun berucap, itu adalah harta karun yang sangat berharga dari sekte Tianchu. Kuai 5 Raja Giok hilang selama bertahun-tahun. Kenapa kamu tiba-tiba muncul di sini? Ucapnya. Melihat harta karun itu, Pang Han pun mengajak Feng Xiaolin untuk mengejarnya. Lalu keduanya pun pergi untuk mengejar benda itu. Kita awali cerita kali ini dengan perjalanan Pang Han dan Feng Xiaolin ke Sungai Longyang. Pang Han sendiri berniat untuk mengunjungi makam gurunya, Bai Haichen. Setelah sampai di suatu tempat, Pang Han pun memberikan hormat kepada makam gurunya itu. Pang Han pun berkata dengan penuh penyesalan karena baru kali ini dia pun datang ke makam gurunya. Di sampingnya Feng Xiaolin pun kaget ketika Pang Han menyebutkan gurunya adalah Bai Haichen. Lalu dia pun bergumam, seluruh dunia iblis berspekulasi tentang keberadaan dari Bai Haichen. Tanpa diduga dia meninggal di sini, ucap Feng Xiaolin. Tanpa diduga, Feng Xiaolin pun merasakan ada hal yang ganjil di dalam kuburan Bai Haichen. Lalu dia pun berkata kepada Pang Han kalau kuburan itu telah kosong. Mendengar ucapan dari Feng Xiaolin, di sisi yang lain, Pang Han pun malah menghancurkan kuburan gurunya itu. Lalu Pang Han pun mengajak Feng Xiaolin agar segera pergi dari tempat itu. Namun di sisi yang lain, Feng Xiaolin pun merasa curiga dengan hilangnya jasad dari guru Bai Haichen. Lalu dia pun berkata menggarap setan Daili di 9 kuil. Kuil 5 Raja Giok yang baru saja saya lihat dan tubuh Bai Haichen menghilang. Tidakkah menurutmu itu aneh? Ucap Feng Xiaolin. Mendengar ucapan dari Feng Xiaolin, Pang Han pun bertanya apa yang aneh. Di sisi yang lain, Feng Xiaolin pun mulai menjelaskan. Ada berbagai tanda-tanda yang aneh, mayatnya telah diperoleh oleh iblis. Satu-satunya solusi untuk saat ini hanya cara untuk membunuh iblis, ambil kembali tubuhnya. Untuk menjaga rahasianya, ucap Feng Xiaolin.
Mendengarkan penjelasan dari Feng Xiaolin, di sisi yang lain, Pang Han pun nampak tidak senang. Jangan katakan ini hanya sebagian dari prediksi Anda, ini tidak ada bukti yang kuat. Sekalipun tubuhnya benar-benar disihir oleh iblis, saya tidak akan pergi dan berlaku gegabah, ucap Pang Han. Bukan hanya tidak mungkin memulihkan tubuh, Anda juga akan membiarkan diri Anda terjebak di dalamnya, bahkan benar-benar mengungkapkan rahasiamu. Atau ini mungkin yang Anda maksud, ucap Pang Han. Lalu dia pun menatap tajam ke arah Feng Xiaolin. Ditatap tajam oleh Pang Han. Di sisi yang lain, Feng Xiaolin pun tidak berani untuk memandangnya. Nampak Feng Xiaolin pun merasa kesal kepada Pang Han. Ucapan dari Feng Xiaolin itu membuat Pang Han pun menengus. Kalau begitu, berhentilah untuk menjadi pintar, ucapnya. Setelah ucapannya itu, lalu Pang Han pun bergegas pergi meninggalkan Feng Xiaolin. Untuk sejenak, Feng Xiaolin pun termenung dengan ucapan dari Pang Han. Lalu dia pun bergegas untuk mengikuti Pang Han dan meninggalkan sungai Louyang. Lalu Xin pun beralih ke sekte Yuhua, di mana sosok Yu sedang berlatih. Nampak Yu sedang berlatih sendirian di tempat itu dan memainkan alat musik kecapi. Terlihat Yu nampak menikmati permainan kecapinya. Di tempat yang lain, tanpa diketahui oleh Yu kakak seperguruannya telah mengintipnya. Namun di sisi yang lain, rupanya insting dari Yu cukup kuat. Dia pun dapat merasakan kalau ada orang yang sedang mengintipnya. Akhirnya Yu pun memutuskan untuk berhenti bermain kecapi. Namun tiba-tiba dia pun melihat sesosok yang melesat. Melihat hal yang mencurigakan, akhirnya Yu pun berinisiatif untuk menyerang penyusup itu. Namun tiba-tiba sebuah batu yang dilempar mengenai wajah dari Yu nampak marah dan ingin membalasnya. Namun tiba-tiba sebuah batu pun mengenai lagi wajah dari Yu pun nampak kesal dengan serangan itu. Dia nampak dirugikan sekali oleh serangan mendadak itu. Yu pun berusaha untuk mengejar sosok itu. Rupanya sosok penyusup itu adalah kakak seperguruannya. Rupanya kakak seperguruannya itu ingin mengetes kemampuan dari Yu Akhirnya sosok Long Xuan pun muncul di hadapan Yu Yu pun nampak kaget, namun seketika dia pun menjadi kesal kepada kakak seniornya itu. Lalu Yu pun berusaha kembali untuk menyerang Long Xuan. Di tempat yang lain, Long Xuan pun berhasil menghindari serangan dari Yu Melihat serangannya telah gagal, Yu pun berusaha kembali untuk menyerang Long Xuan. Namun tiba-tiba sosok Long Xuan pun menghilang dan akhirnya dia pun muncul di belakang Yu Lalu Long Xuan pun mengusap kepala Yu Di sisi yang lain, Yu pun tidak terima. Lalu dia pun berusaha untuk menyerang Long Xuan dengan kecapinya. Namun lagi-lagi serangan dari Yu itu pun tidak mengenai tubuh dari Long Xuan. Di tempat yang lain, Long Xuan pun berusaha untuk menyerang Yu dengan memotong bilah-bilah bambu. Lalu dia arahkan kepada Yu Namun lagi-lagi Yu pun tidak berdaya untuk menghadapi kakak seniornya itu. Dia pun berusaha untuk menghalangi serangan dari Long Xuan dengan suara kecapinya. Satu persatu suara kecapinya itu dihantamkan kepada tubuh dari Long Xuan. Namun pada akhirnya ujung-ujungnya Yu pun kalah. Long Xuan pun tersenyum kepada Yu Lagi-lagi kamu kalah, ucapnya. Di sisi yang lain, Yu pun merengek. Lagi-lagi kakak perempuan menindas Yu Saya ingin mengadu kepada kakak senior Jialan, ucapnya. Long Xuan pun berkata merayakan tubuh binatang tingkat ke-10 sebelum kompetisi memperingkat sungai dan gunung. Inilah yang dijelaskan secara pribadi oleh senior Jialan. Saya khawatir Anda tidak akan mendapatkan keuntungan apapun jika mengajukan keluhan sekarang. Yu pun menjawab, kakak senior tidak lagi merasa kasihan kepada Yu Aku sebenarnya sudah lelah, ucapnya. Di tempat yang lain, Long Xuan pun hanya bisa menggelengkan kepala. Oke, aku akan memberimu istirahat setengah hari, ucapnya. Mendengar itu, Yu pun merasa senang. Kakak perempuan senior adalah yang terbaik. Saya akan bermain dengan Pang Han, ucapnya. Namun langkah Yu terhenti manakala Long Xuan pun berkata kalau dia ingin menemui Pang Han juga. Mendengar itu, Yu pun nampak tidak senang kalau kakak seniornya itu akan mengikutinya bertemu dengan Pang Han. Namun Long Xuan pun menjelaskan, itu tidak masalah. Bagaimanapun Pang Han melindungimu di medan perang iblis. Sebagai kakak perempuan, saya berhak mengucapkan terima kasih, ucap Long Xuan. Mendengar ucapan kakaknya itu, Yu pun berusaha untuk legowo, lalu dia pun mengikuti Long Xuan. Lalu Xin pun beralih ke pondok tempat kediaman Pang Han. Di pondok itu nampak Feng Xiaolin sendirian. Sementara itu di tempat yang lain, Pang Han sedang berlatih ditemani oleh naga Yanra. Nampak jelas Feng Xiaolin pun merasa kesepian karena tidak ada teman untuk diajak ngobrol. Mimin juga merasa kasihan kepada Feng Xiaolin, tadinya ingin mengajak ngobrol Feng Xiaolin berdua saja. Namun Mimin tidak sempat dan cerita akan berlanjut lagi. Di sebuah ruangan, nampak sosok Pang Han sedang berkultivasi ditemani oleh naga Yanran. Di sisi yang lain, naga Yanran pun mulai memberikan pil pemberian dari Ibu Nebula. Lalu dia pun berkata kalau pil itu telah diperiksa. Saya telah memeriksanya dengan cermat. Tidak ada yang salah dengan ramuan itu. Selama Anda menyerap pil ajaib raksasa Stardo ini,
Kondensasi mana lagi, setidaknya bisa mencapai kekuatan kuda putih. Tapi Anda yakin untuk tidak melaporkannya kepada sekte, ucap Yanran. Anda telah dipromosikan untuk menjadi penerus jati, apakah itu mungkin? Mendengar pertanyaan itu, Fang Han pun menjawab, bukan teman baik seperti murid Huang Men yang sebenarnya. Bahkan jika aku menjadi murid sejati sekarang, itu hanyalah biografi biasa yang sebenarnya. Jangan mendapat banyak perhatian, jadi tidak terbuka untuk umum sekalipun itu publik. Harus menjadi fokus untuk perhatian. Lalu setelah itu kejutkan gerbang gunung. Selain itu, ketika perempuan senior mencapai kekuatan magis tingkat keempat, Anda harus membunuh Baren Bai dan Jin Shitai untuk membangun otoritas Anda. Dan Yanantian memprovokasi saya, itu hanya memberi saya kesempatan untuk membangun otoritas saya. Saya akan membiarkan semua orang melihat orang yang memprovokasi saya, Fang Han. Hanya dengan cara inilah mereka bisa merasa kagum. Setelah ucapannya itu, lalu Fang Han pun fokus untuk berkultivasi dan menyerap pil itu ke dalam tubuhnya. Secara bertahap, pil itu pun akhirnya diserap oleh tubuh Fang Han. Fang Han pun merasakan sensasi yang begitu nikmat dari menyerap pil itu. Namun tiba-tiba kondisi tubuhnya tidak mendukung. Ini sungguh kekuatan iblis yang sangat mendominasi, ucap Fang Han. Naga Yanran pun nampak kaget dengan kondisi Fang Han. Hei, padahal kamu sudah memasuki alam rahasia kesaktian, namun pondasi masih dangkal saat ini. Sulit untuk menghindari. Biarkan saya membantu kembali Anda, ucap Nagayara. Lalu dia pun menjentikan jarinya dan menuju ke kening Fang Han. Setelah Nagayara menyuntikkan energinya kepada Fang Han, akhirnya Fang Han pun kondisinya stabil. Lalu dia pun bisa menyerap esensi dari pil itu. Lalu Xin pun beralih ke tempat Feng Xiulin berada. Saat ini mereka sedang mencoba yang terbaik untuk menyempurnakan pil ajaib raksasa Stardo. Tidak ada waktu untuk fokus kepada aku. Ini saat yang tepat untuk menyebarkan berita, gumam Feng Xiulin. Lalu dia pun bergegas untuk meninggalkan kediaman Fang Han. Mimin pun menyangka kalau Feng Xiulin ini punya niat buruk dan ingin membuat makar di kediaman Fang Han. Lalu Xin pun beralih ke sebuah hutan di mana sosok Yu'er dan Long Xuan berada. Rupanya mereka berdua berniat untuk menemui Fang Han di kediamannya. Di sisi Long Xuan, Yu'er nampak senang karena dirinya akan bertemu dengan Fang Han. Nampak Yu'er sangat ceria, kakak perempuan senior menemaniku dalam tur gunung, ucapnya. Namun tiba-tiba Long Xuan pun menghentikan langkah dari Yu'er. Long Xuan pun mencurigai kalau di hutan itu ada seseorang yang mengamatinya. Di sisi yang lain, Yu'er pun merasakan hal yang sama dengan kakak seperguruannya. Keduanya pun bersikap hati-hati dan mengamati keadaan di sekitarnya. Tiba-tiba Yu'er pun maju dan mengarahkan kecapi iblisnya. Yu'er pun berteriak, "Hei, di mana kamu monster?" ucapnya. "Mengapa kamu tidak cepat menyerah saja?" Tepat di belakang Yu'er, Long Xuan pun menghampirinya. Nampak keduanya kebingungan dengan sosok yang mengikutinya. Setelah lama terdiam, akhirnya Long Xuan dan Yu'er pun mendengar suara seseorang. Suara seseorang yang sedang mentertawakan mereka. "Hah, menemukan saya? Anda juga dianggap sebagai murid yang cukup cakap di sekte Yuhua," ucap Feng Xiulin. Lalu sosok Feng Xiulin pun muncul di hadapan mereka. "Kau memang orang yang licik, sekilas dia tidak terlihat seperti orang baik," ucap Yu'er. Di sisi yang lain, Long Xuan pun bertanya kepada Feng Xiulin. "Oh iya, saya adalah pembantu Tuan Fang Han, minggir," ucapnya. Mendengar itu, Yu'er pun kaget. "Hah? Bagaimana Fang Han bisa mempunyai pembantu? Itu banyak kebohongan. Kamu pikir aku masih anak-anak," ucap Yu'er. Di samping Yu'er, Long Xuan pun bertanya, "Kemudian Anda dapat mengikuti saya dan mengkonfirmasi dengan Fang Han," ucapnya. "Pastikan Anda juga layak," ucap Feng Xiulin. Perkataan dari Feng Xiulin itu membuat kesal dari Long Xuan. Lalu akhirnya keduanya pun terlibat pertarungan. Bak-buk-bek pun terjadi antara Feng Xiulin melawan Long Xuan. Di sisi yang lain, Yu'er pun membantu Long Xuan untuk menghajar Feng Xiulin. Namun tiba-tiba Long Xuan pun mengingatkan Yu'er kalau sosok di depannya itu adalah iblis. Tanpa diduga, serangan dari Feng Xiulin itu hampir melukai Yu'er. Namun untung saja Fang Han melindunginya. Namun di sisi yang lain, telapak tangan dari Long Xuan pun mengenai punggung dari Fang Han. Seketika Long Xuan pun menjadi kaget dengan sosok yang ada di hadapannya itu. Di tempat yang lain, akhirnya Fang Han pun berbalik dan menghadap kepada Long Xuan. Fang Han pun menangkupkan kedua tangannya, lalu dia pun berkata, "Pernahkah Anda bertemu kakak senior Long Xuan? Ini adalah penyihir yang aku pulihkan saat aku berlatih di bawah tanah. Saya juga meminta kakak senior Long Xuan untuk menunjukkan belas kasihan," ucap Fang Han. Di tempat yang lain, Yu'er pun nampak senang ketika dia bertemu dengan Fang Han. Lalu Yu'er pun bertanya, "Bagaimana kamu datang?" "Tentu saja aku di sini untuk menyapa adik perempuanku," ucap Fang Han. Di sisi yang lain, Fang Han pun terbatuk, pura-pura terluka oleh telapak Long Xuan.
Melihat Pang Han yang terluka, Long Xuan pun nampak gugup. Lalu dia pun berkata, pembantumu cukup baik, namun setan mempunyai temperamen yang sulit diatur. Anda harus disiplin dengan baik, ucap Long Xuan. Tadi juga aku sangat ingin melindungi Yu-er. Tang Jie secara tidak sengaja melukai junior brother Fang. Oh, sama sekali itu tidak apa-apa. Beberapa kali aku menyinggung kakak senior Long Xuan, ucap Pang Han. Itu adalah kesalahpahaman yang disebabkan oleh pengabaian disiplin oleh Pang Han. Yu-er pun melotot kepada Peng Xiolin. Bagaimana bisa seorang hamba iblis menjadi begitu sombong, ucapnya. Di tempat yang lain, Pang Han pun berusaha untuk meredakan emosi keduanya. Lalu Pang Han pun mempersilahkan Long Xuan dan Yu-er untuk berkunjung ke kediamannya. Sementara itu, Peng Xiolin pun merasa tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Pang Han. Segimana keselnya Peng Xiolin, tapi tetap dia terus mengikuti Pang Han. Setelah lama berjalan, akhirnya mereka pun sampai di kediaman Pang Han. Di sebuah pekarangan yang cukup luas, Yu-er pun nampak senang menikmati suasana di rumah Pang Han. Di tempat yang lain, Pang Han pun sedang mengobrol dengan Long Xuan. Lalu Long Xuan pun mengeluarkan sebuah botol. Ini adalah ramuan yang saya dapatkan secara kebetulan selama perjalanan ini. Meski tidak bisa dihidupkan kembali, tapi cukup untuk menahan tulangnya. Di bawah alam misterius kekuatan supernatural, asalkan dia tidak terbunuh di tempat, dapat dikembalikan seperti semula. Melihat ramuan itu, Pang Han pun nampak gugup. Sayang sekali kakak senior Long Xuan tidak tahu bahwa saya memiliki kekuatan magis dalam diri saya. Saya khawatir ramuan ini tidak akan mempengaruhi pada saya, ucap Pang Han. Lalu dia pun berkata, kompetisi peringkat gunung dan sungai akan segera dimulai. Obat mujarab ini sangat penting untuk kakak senior Long Xuan. Pang Han tidak bisa menerimanya. Mendengar itu, Long Xuan pun nampak sedih. Meski telapak tanganku telah tertahan, tapi kamu masih memiliki 30% kekuatanku. Ini pasti akan mempengaruhi junior Pang Han. Berlatih sebelum kompetisi sang hebang. Karena kecelakaan ini terjadi karena aku. Tentu saja terserah saya untuk menebusnya, ucap Long Xuan. Tiba-tiba, Yu-er pun menghampiri keduanya lalu memberikan obat itu kepada Pang Han. Kakak senior Long Xuan sangat kuat, tidak perlu pil itu sama sekali, ucap Yu-er. Mendengar itu, Long Xuan pun mengangguk tanda setuju apa yang dikatakan oleh adiknya itu. Akhirnya mau tak mau, Pang Han pun harus menerima obat itu. Lalu dia pun menakupkan kedua tangannya kepada Long Xuan, tanda menerimanya. Di sisi yang lain, Yu-er pun berkata, oh kamu tidak tahu ya Pang Han, saya sangat tercekik di rumah Lafang. Lalu Xin pun beralih ke sebuah tempat di mana Feng Xingsu sedang berlatih. Di tempat itu juga ada sosok Peng Qingwei yang sedang berkunjung. Kakak perempuan, peringkat gunung dan sungai akan segera dimulai. Kapan Anda keluar dari pengasingan? Aku masih menunggumu untuk datang menonton pertandinganku, ucap Peng Qingwei. Qingwei, perlu waktu lama sebelum saya dapat menyerang kota dan melarikan diri dari perbatasan. Konsentrasi sajalah dalam pelatihanmu dan jangan mengendur. Baiklah kalau begitu, kakak perempuan jangan khawatir. Selama ada saya akan merawat pura. Juga mengawasi seluruh murid keluarga untuk berlatih, ucap Feng Qingwei. Feng Xingsu pun berkata kepada Feng Qingwei, jangan khawatir tentang masalah-masalah yang ada di puncak. Kompetisi peringkat gunung dan sungai akan segera dimulai. Anda tidak bisa memfokuskan seluruh energi Anda pada hal-hal seperti ini. Hanya dengan memberikan peringkat pada daftar gunung dan sungai, hanya untuk mendapatkan perhatian sekte tersebut, dapatkan lebih banyak sumber daya. Hei saudara, kamu tidak perlu khawatir lagi tentang saya. Saya telah mengumpulkan beberapa sekutu yang dapat diandalkan. Kami membuat janji untuk saling membantu dan memberikan manfaat. Pasti akan ada peringkat di 10 besar, ucap Peng Qingwei. Di tempat yang lain, jiwa dari Peng Xingsu pun terpisah dari raganya, lalu dia pun menghampiri Peng Qingwei. Akhirnya sosok jiwa Peng Xingsu pun muncul di hadapan Peng Qingwei. Di sisi yang lain, Peng Qingwei pun melihat sosok avatar di depannya, lalu dia pun menghampirinya. Peng Xingsu pun berkata, bagaimana Anda bisa mengenalkan kekuatan orang lain? Hanya diri sendiri yang lebih kuat. Hanya dengan cara inilah mempunyai tempat tersendiri, ucapnya. Membentuk sebuah kelompok tampaklah sangat kuat, tapi itu tidak akan bertahan lama. Sebaiknya itu malah mengganggu pikiran Tao, ucap Feng Xingsu. Mendengar nasihat dari Peng Xingsu, nampak Peng Qingwei sangat tidak senang. Kamu di sini lagi, sedangkan Pang Han hidup terisolasi. Jangan berikan wajah apapun kepada siapapun. Pada akhirnya dia tidak ingin adiknya membereskan kekacauan di tempat itu. Kami di Jiapeng diharuskan menanggung akibat dari pelanggarannya itu, ucap Peng Qingwei. Feng Xingsu pun menjelaskan, dia adalah seorang Jia De Feng yang paling menjanjikan untuk dipromosikan menjadi murid sejati. Tunggu sampai dia menerobos dunia rahasia, dan kami akan memiliki satu pilar lagi, ucapnya. Peng Qingwei pun nampak gusar, hanya pecundang yang tidak bisa hidup lebih dari 10 tahun. Feng Xingsu pun dengan sabar menjelaskan kepada Peng Qingwei, praktisi tidak pernah takut terhadap musuh yang kuat. Serakah hidup dan takut mati, takut pada tangan dan kaki. Apakah orang lain akan membiarkanmu hidup? Ucap Peng Xingsu.
Siapa yang akan menang dalam 10 tahun? Anda harus melawannya untuk mengetahuinya, ucap Peng Xingsu. Peng Qingwei pun tidak terima dinasehati oleh kakaknya, lalu dia pun berkata, dia bisa menembus kekuatan supranatural, kenapa tidak? Aku benar-benar tidak menyukai Fang Han. Kamu tahu untuknya, berapa banyak kesalahan yang diderita oleh murid kami. Dia sama sekali tidak menganggap dirinya sebagai anggota dari keluarga Fang. Hei saudari, apakah kamu telah diberi sup ekstasi olehnya? Mengapa saya tidak dapat melihat orang ini dengan jelas? Mendengar itu, Peng Xingsu pun nampak kesal dengan kelakuan adiknya. Di sisi yang lain, Peng Qingwei pun terus mengoceh jika saya tidak bisa mencoba yang terbaik untuk menghadapinya. Murid-murid batin telah lama diisolasi, tapi kakakku tanpa pandang bulu mengatakan bahwa aku salah. Jika bukan karena kakak laki-laki lain melindungiku, aku takut aku akan dibunuh olehnya. Dia berani membuat masalah dengan kakak senior Huan Tiandu sekarang. Mulai sekarang aku tidak berani mengganggumu serius, Kak, ucap Peng Qingwei. Lalu dia pun pergi meninggalkan tempat itu. Mendengar ocehan dari Peng Qingwei, Peng Xingsu pun hanya bisa menghela napas dan bersabar. Akhirnya sosok avatar dari Peng Xingsu itu pun kembali lagi ke asalnya. Setelah menyatu dengan raganya, Peng Xingsu pun mulai berlatih kembali. Peng Xingsu pun berucap, kami berlatih, kekuatan dihormati, dengan kekuatan dan kualifikasi kami, bukanlah hal yang baik untuk mendapatkan teman yang untuk seharusnya dimiliki, ucap Peng Xingsu. Peng Xingsu pun mengeluarkan sebuah cambuk, namun dalam hatinya, dia sangat mencemaskan keadaan dari adiknya itu.